ada fotonya barang sih. Intinya kalau ada kode itu sih pas. Nah kami akan berusaha. Tadi sampaikan Pak Kabit, Banjar Negara ini walaupun 30, sementara kabupaten itu sedikit-sedikit. Kenapa? Karena kami berusaha betul-betul memberi kesempatan pada semuanya. Termasuk ini tadi sudah juga Pak Kabit, tapi saya mengulang tadi atas Pak Muhono pertanyaan yang kedua, termasuk uji kompetensi perpindahan jabatan lain guru pengawas. Maka kebijakan saya Pak Kabit, kebijakannya adalah kita beri kesempatan pada semuanya. Tapi Bapak Ibu, tolong jenengan nanti sampaikan pada teman-teman peserta uji kompetensi perpindahan jabatan lain. Jadi guru kalau seseorang pengen diangkat jadi ASN guru, itu kan harus melengkapi syarat ijazah guru dan PPD, ya seperti itu toh. Tetapi proses pengangkatan menjadi ASN itu proses yang sama apa yang berbeda? Saya putra jenengan kuliah oleh ijazah S1 PGSD dan kemudian ikut PPD Prajabatan. Itu proses kuliah. Kemudian kalau akan menjadi ASN itu ada proses yang berbeda apa tidak? Ya jelas. Saya ulangi. Kalau teman-teman itu kuliah S1 dan ikut PPD Prajabatan, maka untuk menjadi ASN CPNS lah, itu ada proses yang berbeda atau tidak? Nah, Bapak Ibu, teman-teman guru mempunyai DB, kami ikutkan uji kompetensi, tapi kalau nanti akan ada pengangkatan ke pengawas sekolah itu proses yang berbeda. Ilustrasi ini walaupun sudah punya ijazah, punya sertifikat PPD, apakah jaminan diangkat CPNS? Ya tidak. Nah itu yang kami sampaikan. Apakah sudah punya sertifikat guru penggerak, sudah punya sertifikat uji kompetensi perpindahan jabatan lain pengawas, jaminan menjadi pengawas, proses yang berbeda. Begitu ya? Jadi sampaikan. Betul Pak? Ya golden ticket betul. Karena kalau yang akan mengangkat pengawas tidak mempunyai itu tidak bisa. Tetapi tidak jaminan yang mereka bisa itu jadi pengawas kayak gitu. Bapak Ibu, kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi mohon untuk disampaikan pada teman-teman yang KPCN tadi Pak. Kami sudah menyampaikan rasa kemudian keduduran penganganangan dengan duit sertifikat KPCL. Kemudian langsung ujung-ujung jadi enggak, teman-teman yang bekerja dulu sebagai guru, ngabdi dulu. Ujung-ujungnya kemarin ketika jenengan mengikuti upgrade guru penggerak itu Pak Kepala BPIB menyampaikan terkait jabatan bangsa ekonomi tergantung kamu baik. Garis tangan, cici, yang kedua tanda tangan, yang ketiga ya Pak, kayak itulah. Campur tanda. Nah, Bapak Ibu, kemudian itu tentang UKKJ. Tapi dalam hal itu kami tidak akan beda-bedakan siapa yang sudah siap dalam hal memperoleh syarat. Kami itu tolonglah teman-teman. Kami itu niatnya apa loh? Pasti sopo wes tapi monggo. Tapi ketika ada kegiatan pengangkatan itu sistem yang berbeda gitu. Tapi dalam memberi semangat kami tidak beda-bedakan sopo sing bisa menjadi sasaran, kami beri kesempatan untuk itu. Kan baik itu ya Pak. Kami kan orang baik ya Pak. Kalau orang baik ya ini dia seperti itu. Jadi itu kemudian Bapak Ibu yang inti Bapak Ibu sekarang tentang pengangkatan KSPS yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Bidang. Bapak Ibu, usulan promosi mutasi kepala sekolah
Tidak lupa ya Bapak Ibu pernah mengusulkan terakhir ada bulan itu lupa enggak? Oh, tidak. Tidak. Terus ngangen-ngangen. Terus ngangen-ngangen deh. Terus nunggu SK, nunggu SK. Intinya Bapak Ibu itu sudah kami sudah prosesnya itu enggak sih beda-beda, tapi yang lain karena saya kan komunikasi kayak dan jadi kan ya kemarin ada revisi itu sudah di sana suwe bukan di sini di BKD. Namun Bapak Ibu saya cerita sedikit tentang ini sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Bapak Ibu saya rinci dalam beberapa waktu terakhir ini di kementerian itu sudah pokoknya kudu nganggo sistem pengangkatan KSPS atau ini ya portalnya ini. Kalau tidak pakai ini nanti beberapa hal bisa sesuai surat ada suratnya. Pertama, edaran Dirjen GTK Bapak Ibu. Edaran Dirjen GTK. Ini yang pertama ya, dasarnya latar belakangnya. Kalau saya klik itu akan muncul pada pokoknya akan menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pokoknya yang tujuh ngagumi dan menurut ketentuan ini surat pertama. Surat kedua Bapak Ibu, edaran Kemdikbudristek ini saya ambil inti di sini Bapak Ibu. Pemutakhiran data tempat dan pengangkatan kepala sekolah untuk sekolah negeri di Dapodik sudah ditutup 31 Maret. Maksudnya begini, kalau kemudian kami atau operator di Dapodik Kabupaten merubah status jabatan atau mutasi sebagai KS setelah tanggal penutupan itu, maka data kepala sekolahnya tidak diakui dan disampaikan oleh KPI. Atau kalau ada daerah yang angkat pengawas setelah 31 Maret orang nganggo sistem, datanya tidak bisa dikirim ke Sintendik. Nah, ini 31 Maret ya, tentang ini suratnya panjang tapi intinya ada di sini. Kemudian Bapak Ibu, edaran bersama Mendagri ini yang tadinya gini, Bapak Ibu, untuk sampai dengan diangkat pada kepala sekolah ini edaran nanti intinya ada di sini. Dan proses bisnisnya ini tak ceritani sebelum ada SEB itu apa Pak tadi Pak? Orang SEB itu jadi kami ini melakukan seleksi, mengajukan Pak hasil pemasangan, juga SK, kemudian ada tim pertimbangan, pejabat dan pegawai, tinju, pengantar, dan seterusnya. Kemudian ini setelah sebelum, nah ini yang sebelum SEB, kemudian dari BKD itu dikirim jika kepala daerah PJ itu ke BKN untuk mendapatkan pertek. Setelah mendapatkan pertek itu izin ke Kemdagri untuk mendapatkan izin pelantikan, baru kembali ke daerah untuk men-SK-kan dan melantik. Ini belum ada SAB. SEB itu hanya memangkas proses di Kemdagrinya, perteknya tetap harus diurus persetujuan teknis. Nah yang kemudian kita sudah menyampaikan informasi ini bahwa lama proses kepegawaian inflasi dan promosi. Nah setelah ada SEB latihan bersama, ini pokoknya asal menggunakan sistem maka kekemendagrinya tidak diperlukan. Itu ceritanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu berikutnya Bapak Ibu, sekarang ini kepala sekolah itu bisa lintas jenjang.
Ke guru yang memenuhi syarat guru jabatannya guru kelas TK bisa menjadi kepala SD. Guru kelas SD yang memiliki persyaratan memenuhi persyaratan termasuk sertifikat guru penggerak bisa menjadi kepala SMP. Guru SMP bisa menjadi kepala TK. Guru TK, kepala guru SMP bisa menjadi kepala SD. Bisa lintas jenjang sesuai dengan kewenangan daerah. Tapi guru SD tidak bisa menjadi kepala SMA di Banjarnegara karena SMA di bawah kewenangan provinsi. Lanjut Bapak Ibu. Ini syarat penugasan guru sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu, saya sampaikan lagi. Ini menurut ketentuan Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Oke. Salah satunya sebenarnya Pak PLH Kepala Dinas. Salah satunya adalah saya memiliki sertifikat guru penggerak dan boleh ada dari P3K. Karena permohonan saya akan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banjarnegara yang baru saja selesai dari kegiatan di tempat lain. Untuk selanjutnya kepada Bapak PLH di mohon untuk bisa menyampaikan informasi pada teman-teman COVID. Sementara dari saya, nanti saya lanjutkan. Ini yang tadi memancing diskusi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut ketentuan selanjutnya itu syaratnya. Oke, jadi kan bisa buka Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Nah, itu dan jadi memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi P3K. Nah, ini syarat yang lain normatif, Bapak Ibu, normatif. Tapi ada syarat tidak pernah dikenai hukuman, tidak pernah menjadi tersangka terdakwa, berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan, bukan pada saat proses. Baik Bapak Ibu, tolong ini kami gini atas usulan sing wis mlebu. Ketika Kementerian memaksakan, bukan memaksakan, meminta untuk menggunakan sistem KSPS, maka kemarin ada koordinasi antara beliau Pak Kepala Bidang dengan Kepala BKD. Kami akan tetap proses yang sudah masuk, yang sudah masuk. Tapi Bapak Ibu tetap harus menggunakan sistem. Artinya Bapak Ibu, nanti kami secara formal itu akan tetap akan membuka seleksi kepala sekolah. Bagaimana dengan sudah masuk mensinkronkan, itu nanti urusan kami. Nah, tugas panjenengan tolong nanti menyampaikan kepada guru penggerak, terutama yang nama-nama yang sudah jenengan usulkan, untuk mendaftar. Nanti pada tanggal 11 sampai 20 mereka akan menerima notifikasi melalui 2 akun, 1 email mereka, yang kedua melalui akun. Selain CPKB sejujurnya apa yang lanjutan Pak Budi? Nah, guru mempunyai 2 akun sekarang kan? Punya 2 aplikasi, akunnya 1.
satu si PKB, yang kedua PMM. Notifikasinya nanti akan muncul di akun PMM, bukan di si PKB. Online, mereka daftarnya online. Ikuti aja, nanti di sana ada ketentuan. Tapi tolong ikuti kelanjutannya di sistem pengangkatan KSPS tadi, tapi untuk peserta. Iya, hanya untuk ini, kalau ini untuk admin, tapi nanti untuk peserta. Jadi prosesnya Bapak Ibu, kami ini kan di admin, ya. Kalau saya buka kan di admin. Ketika nanti kami akan mulai udah, maka mereka akan menerima notifikasi di akun PMM dan di email yang mereka daftarkan. Mereka harus ikut seleksi, mengikuti seleksi, ikuti petunjuk di sana ada. Kalau di sisi peserta itu sudah, saya tak buka ya. Alur untuk peserta di sini tidak ada ya Pak ya. Untuk peserta, atau saya masuk ya, sebentar. Saya tak keluar dulu. Ya, dan semua daftar kebutuhan, daftar ketersediaan BCKS ada. Ini ya, orang-orang inilah yang akan mendapat notifikasi dan harus mendaftar. Termasuk Nuwun Sewu, jangan sampai kelewat tidak daftar adalah nama-nama yang sudah diusulkan kemarin. Tetap daftar lagi ya Pak? Daftar lagi. Karena apa? Kemarin dia masuk itu kita tutupi dengan model seleksi sistem gitu loh Pak. Oh iya. Bisa dipahami? Bisa. Dan ini dilanjutkan karena sudah melewati 31 Maret, maka tidak diakui. Maka karena 31 Maret sudah berlalu dan belum jadi, maka tetap kudu menggunakan sistem nututi sing wis diusulke, tetap mereka masing-masing sing wis diusul itu paling tidak harus didaftar. Tadi disampaikan Pak Budi, daftarnya ada. Ini ada Pak, bisa saya unduh. Contoh, ini namanya Ade Beni Ararita Ngendi, Amar Usodik Adibat Asiwayuning P ngendi ya Pak Trubus? Ada Budi Seswati, Hajar Desi, dan seterusnya seperti itu. Jadi di Wali Utami ini ngendi ya Pak Budi? Asalnya itu. Nah, ini ada daftarnya semua. Bapak Ibu, kalau kemudian ada, bahkan semuanya ada daftar teorinya, dan nanti itu seleksi dan pemasangan atau yang akan menyeleksi non-verbal, bukan yang meloloskan ya. Yang non-verbal itu di admin, di panitia sana lah, Pak Kepala BKD. Yang itu bisa dipamerkan. Nah artinya Bapak Ibu, kami nanti akan memilih nama-nama yang sudah masuk daftar usulan dulu tahap ini. Nanti tahap berikutnya ya nanti kita bisa betul-betul fair terbuka. Tapi kan yang ini kami hanya akan mencoba mengusulkan atau meloloskan nama-nama sing wis masuk usulan gitu loh maksudnya itu. Ya. Pak, di tempat kami kan ada satu guru itu pernah diusulkan CKS ya. Ya. Yang model biasa. Oh, oke. Ya. Terus kemudian dia ikut guru penggerak. Ya. Diusulkan juga menjadi CKS yang memiliki sertifikat guru penggerak. Terus masuk usulan yang kemarin ya? Ya. Kemudian kemarin dia juga ikut juga di hukum pengawas. Itu bagaimana Pak, mau ikut yang mana gitu? Artinya kami butuh semacam pencerahan gitu ya. Misalnya misalnya dia nanti tidak masuk ke mana gitu, kami kadang-kadang kami yang di bawah itu anurat usulnya sih gitu kadang-kadang. Dikira seperti itu. Diusulkan. Jadi gini, daftar nanti ada Pak Budi, nanti kami share, tapi karena daftar itu ternyata se-Indonesia, se-Jawa Tengah, itu nanti kami tak coba filter dulu sering banyak negara.
Nah, terkait apa yang disampaikan Bu Muji tadi, intinya semua daftar, semua guru yang mendapat notifikasi artinya dia memenuhi syarat, semuanya harus mendaftar. Sebetulnya awalnya mau jadi kepala atau jadi Pengawas itu. Tempat saya juga sama. Ya enggak, itu kan dia hanya tadi saya sampaikan Pak Bu. Ibaratnya wong kuwi Sertifikat. pengen jadi CPNS guru, kan dia harus sekolah itu, tetapi ketika sekolah dan PPG itu wis lulus kabeh apa tidak melalui proses yang berbeda, prosesnya berbeda Bu. Jadi untuk pengangkatan prosesnya berbeda dengan ujikom. Nah, saya lanjutkan. Semua harus daftar. Ya. Seleksi ini. Ya. Sing ora daftar, tolong tanggung jawab meminta mereka membuat surat pernyataan di atas materai. Pokoknya harus males gitu. Surat pernyataan dikirim ke kami. Kalau jawabannya tidak bisa diterima oleh Kemdikbud, surat itu nanti sebagai laporan kami, laporan Kemdikbud. Maka namanya, jadi ini misalnya nama ini nama Asih Wahyudi misalnya, betul tidak mau karena tidak cakap karena alasan ini tidak megah media, maka nama Asih Wahyudi oleh KSPS Direktorat KSPS akan didelete dari sistem. Itu ya. Jadi penjelasan saya adalah kalau semuanya kita daftar, next orang saya di orang daftar, tolong diminta surat pernyataan di atas materai. Kalau alasannya nanti tidak bisa diterima oleh Kemdikbud, yang bersangkutan akan di-delete dari sistem. Memang ada yang Kalau pengen jadi pengawas, ya udah nanti alasannya karena ini daftar pada seleksi pengawas sekolah. Ya monggo nanti itu begini. Tapi tolong panjenengan memastikan, si pasti ini memastikan teman-teman nama-nama yang kemarin sudah masuk usulan. GP apa koneksi? GP ada. Ya itu tolong jangan sampai tidak mendaftar. Ini huruf gaji. Kementerian Pendidikan meminta untuk pengangkatan itu melalui sistem. Saya sampaikan intinya. Maka atas usulan yang sudah masuk, tetap kita juga ikuti melalui sistem. Tetapi sistem tidak memungkinkan pilih-pilih. Halaman seperti ini, nanti ada panduan untuk BCKS, daftar calonnya. Dan panduan untuk dinas. Silakan nanti jadikan bisa melihat itu karena tadi saya coba-coba di download nggak bisa. Kan bisa di download kami downloadkan, tapi ternyata nggak bisa. Yaitu ada terakhir Bapak Ibu dari kami. Gugu. Alamatnya? Ya, dari depan tadi berarti. Alamatnya di copy Pak. Alamatnya di copy terus dikaitin dengan PowerPoint alamat terakhir. Ini alamatnya ini. http c2